Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azwar Dirpan dengan NIM 20030010038. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas materi fonologi, yaitu salah satu jenis perubahan bunyi bahasa. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang fonologi. Fonologi adalah bagian tata bahasa atau bidang ilmu bahasa yang menganalisis bunyi secara umum. Fonologi mempunyai dua cabang ilmu, yaitu fonemik dan fonetik. Berkaitan dengan perubahan bunyi bahasa sering terjadi pada beberapa bahasa, terutama pada bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sifat bahasa itu sendiri, yaitu memiliki sifat dinamis. Sifat dinamis disebabkan oleh bahasa yang identik digunakan oleh manusia yang berkembang dari masa ke masa, sehingga berpengaruh terhadap perkembangan bahasa, terutama terhadap perubahan bunyi bahasa. Setidaknya terdapat 10 jenis perubahan bunyi bahasa, yaitu asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, netralisasi, zeroisasi, metatesis, epentesis, monoftongisasi, diftongisasi, dan anaktiksis. Nah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang asimilasi. Asimilasi dalam bahasa Indonesia artinya adalah persamaan atau kias. Nah, secara umum, asimilasi adalah proses perubahan bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang mirip atau sama dengan bunyi lain yang di dekatnya. Hal ini disebabkan oleh bunyi-bunyi itu yang diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling memengaruhi atau dipengaruhi. Berikut pengertian asimilasi menurut para ahli. Menurut Abdul Chair, asimilasi adalah peristiwa berubahnya bunyi menjadi bunyi yang lain akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang memengaruhinya. Menurut Harimurti Keridalaksana, asimilasi adalah proses perubahan bunyi yang mengakibatkannya mirip atau sama dengan bunyi lain yang mendekatnya. Dan menurut Roger Lass, ia memaparkan bahwa asimilasi mengubah satu segmen menjadi serupa dengan lainnya, atau kedua segmen itu menyerupai satu sama lainnya. Contoh dari asimilasi yaitu pada kata Sabtu. Dalam bahasa Indonesia sering diucapkan Sabtu, bukan Sabtu atau Sabcu ataupun lainnya, di mana terlihat bunyi B berubah menjadi bunyi P sebagai akibat pengaruh bunyi T. Bunyi B adalah bunyi hambat bersuara, sedangkan bunyi T adalah bunyi hambat tak bersuara. Dengan demikian, bunyi B yang bersuara itu karena pengaruh bunyi T yang tak bersuara berubah menjadi bunyi P yang tak bersuara. Setelah membahas pengertian asimilasi tadi, maka selanjutnya kita membahas jenis-jenis asimilasi berdasarkan pengaruhnya. Menurut pengaruhnya terhadap fonem, asimilasi dibagi menjadi dua, yaitu fonemis dan fonetis. Asimilasi fonemis yaitu penyamaan bunyi yang disertai dengan perubahan identitas fonem. Contohnya yaitu kata dalam bahasa Inggris unbreakable. Kata unbreakable terjadi perubahan dan penyamaan secara total, yaitu dari kata N menjadi kata M. Asimilasi fonetis yaitu penyesuaian bunyi dengan bunyi yang lainnya, tetapi tetap mempertahankan fonem yang sama. Contohnya yaitu dalam bahasa Simalungun yaitu dokon, di mana tertulis dokhon. Selanjutnya yaitu opung, di mana tertulis ompung. Nah, perubahan ini hanya terjadi dalam pengucapan. Asimilasi progresif adalah bunyi yang mengalami perubahan di belakang bunyi lingkungannya, atau bunyi yang diubah itu terletak belakang bunyi yang memengaruhinya atau diasimilasikan sesudah bunyi yang mengasimilasikannya. Asimilasi regresif adalah bunyi yang diasimilasikan yang terletak di belakang yang mengasimilasikannya. Asimilasi resirokal adalah kedua bunyi yang saling mengasimilasikan menimbulkan bunyi baru.